Debt versus equity. Sejauh perusahaan meminjam uang, biasanya hal pertama yang perusahaan lakukan adalah memberikan atau memperlihatkan arus kas perusahaan tersebut kepada kreditor. Penggunaan hutang dalam struktur modal perusahaan disebut leverage keuangan. Lebih banyak hutang sebuah perusahaan miliki sebagai persentase dari aset, semakin besar tingkat leverage keuangannya. Hutang bertindak seperti pengungkit dalam arti bahwa menggunakannya bisa sangat meningkatkan potensi imbalan bagi pemegang saham, tetapi juga meningkatkan potensi kesulitan keuangan dan kegagalan bisnis. Atau dalam arti bahwa menggunakannya bisa sangat memperbesar baik untung maupun rugi. Nilai pasar versus nilai buku atau market value versus book value. Nilai yang ditunjukkan pada neraca untuk aset perusahaan adalah nilai buku dan umumnya bukanlah nilai aset yang sebenarnya. Di bawah prinsip GAAP, laporan keuangan yang diaudit di negara Amerika Serikat secara umum menunjukkan aset pada biaya secara historis. Dengan kata lain, aset dicatat dalam pembukuan. Dengan harga yang dibayar perusahaan, tidak peduli berapa lama telah dibeli atau berapa harganya pada hari ini. Untuk aset lancar, nilai pasar dan nilai buku mungkin agak mirip karena aset lancar dibeli dan diubah menjadi uang tunai dalam waktu yang relatif singkat. Di keadaan ini, kedua nilai tersebut mungkin sedikit berbeda. Apalagi untuk aset tetap, itu akan menjadi murni. Itu merupakan suatu kebetulan jika nilai pasar sebenarnya dari suatu aset ketika dijual, aset itu bisa dijual dan harganya sama dengan nilai bukunya. Misalnya, perusahaan rel kereta api mungkin memiliki banyak sekali bidang tanah yang dibeli satu abad atau lebih di waktu yang lalu. Nah, apa yang bisa dibayar perusahaan kereta api untuk tanah itu menjadi ratusan atau ribuan kali lebih sedikit dari harga tanah saat ini. Nah, lembaran saldo tetap akan menunjukkan biaya historisnya perusahaan kereta api tersebut. Neraca berpotensi bermanfaat bagi banyak pihak yang berbeda. Pemasok mungkin mencari pada ukuran hutang dagang untuk melihat seberapa cepat perusahaan membayar tagihannya. Seorang kreditor potensial akan memeriksa likuiditas dan tingkat leverage keuangan. Manajer di dalam perusahaan dapat melacak hal-hal seperti jumlah uang tunai dan jumlah persediaan yang disimpan perusahaan. Manajer dan investor akan sering tertarik untuk mengetahui nilai perusahaan. Informasi ini tidak ada di neraca. Fakta bahwa aset neraca terdaftar di biaya berarti bahwa tidak ada hubungan yang diperlukan antara total aset yang ditampilkan dan nilai perusahaan. Memang banyak aset yang paling berharga yang mungkin dimiliki perusahaan seperti manajemen yang baik, reputasi yang baik, karyawan yang berbakat, di mana yang tiga tersebut sama sekali tidak muncul di neraca. Begitu pula dengan angka ekuitas pemegang saham di neraca dan nilai sebenarnya dari perusahaan stok tidak perlu terkait. Misalnya, pada awal 2008, nilai buku ekuitas IBM sekitar 28 miliar dolar, sedangkan nilai pasar
adalah 164 miliar dolar. Pada saat yang sama, Google nilai bukunya adalah 23 miliar dolar, sedangkan nilai pasarnya adalah 136 miliar dolar. Bagi manajer keuangan, nilai akuntansi saham bukanlah hal yang istimewa. Nilai pasarlah yang penting. Untuk selanjutnya, setiap kali kita berbicara tentang nilai pasar atau nilai aset atau nilai perusahaan, biasanya maksudnya adalah nilai pasarnya. Begitu, misalnya ketika kita mengatakan tujuan manajer keuangan adalah meningkatkan nilai saham, yang dimaksud adalah nilai pasar sahamnya. Contoh, nilai pasar versus nilai buku. Clinton Corporation memiliki aset tetap bersih dengan nilai buku 700 dolar dan telah dinilai pasar sekitar 1.000 dolar. Modal kerja bersih adalah 400 dolar dalam pembukuan. Tetapi kira-kira 600 dolar akan terrealisasi jika semua rekening giro dilikuidasi. Klingon memiliki hutang jangka panjang 500 dolar, baik nilai buku maupun nilai pasar. Nah, pertanyaannya, berapa nilai buku ekuitasnya, berapa nilai pasarnya? Kita dapat membangun dua neraca yang disederhanakan, satu dalam istilah akuntansi atau nilai buku, dan satu istilah ekonomi atau nilai pasar. Dalam contoh ini, ekuitas pemegang saham sebenarnya bernilai hampir 2 kali lipat nilainya ditampilkan di dalam buku. Perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar sangatlah penting, karena nilai buku bisa sangat berbeda dari nilai ekonomi sebenarnya. Dan ini dari hasil nilai pasar dan nilai buku Klingon Corporation.